Ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh anak kita, yaitunya Latif. Pada Latif dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi 'abdihi laylan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Wa atayna Musal kitaba wa ja'alnahu hudan li bani Israila alla tattakhidhu min dunihi wakila dzurriyyatan man hamalna ma'a Nuh innahu kana 'abdan syakura. Shadaqallahul azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi hadana lihaza wa ma kunna linahtadiya an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Pertama dan utama sekali, marilah kita sama-sama mengucapkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada malam ini kita telah dapat hadir di rumah Allah ini dalam rangka memperingati Isra dan Mi'raj Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Selawat beri dan salam kita sampaikan kepada arwah junjungan umat, yaitu Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan hantaran kata Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Yang kita hormati Bapak RW 9, seterusnya kepada Bapak RT 01, 2, 3, dan 4 beserta jajarannya. Seterusnya yang kita hormati pengurus masjid beserta jajarannya. Seterusnya kepada Ketua TPQ beserta guru-guru TPQ yang telah menggagas acara Isra Mi'raj ini dengan melaksanakan lomba MTQ, cerdas cermat, tahfiz, serta baca Iqra bagi anak-anak santriwan dan santriwati kita. Seterusnya yang kita hormati tokoh masyarakat di lingkungan Komplek Polda dan warga sekitarnya. Seterusnya yang kita sayangi anak-anak kita, santriwan dan santriwati. Seterusnya yang kita muliakan Bapak Ustadz yang telah berkenan hadir dalam acara memperingati Isra Mi'raj yang sebentar lagi akan menyampaikan tausiahnya.
Kemudian berkenaan dengan memperingati Isra Mi'raj. Isra Mi'raj adalah peristiwa besar, yaitu dengan memperjalankan hambanya dari Masjidil Haram ke Masjid Al-Aqsa. Sebelum diangkat ke langit di Masjid Al-Aqsa, beliau bertemu dengan ruh Nabi Ibrahim, Nabi Musa dan Nabi Isa. Beliau diperkenankan untuk menjadi imam dalam salat di Masjid Al-Aqsa itu. Riwayat hadis Bukhari. Kemudian beliau melanjutkan perjalanan ke Sidratul Muntaha untuk menerima salat. Maka pada memperingati Isra Mi'raj ini, kita dapat mengambil keyakinan bahwasanya salat adalah begitu penting. Maka untuk itu kita akan dapat menerima tausiah nantinya yang dapat meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga akan meningkat pula kualitas ibadah kita nantinya. Terkait dengan Isra Mi'raj, kita telah melaksanakan lomba MTQ bagi anak-anak kita. Yang pertama, kita sampaikan ucapan terima kasih kepada donatur yang telah memberikan berupa infak atau sumbangan kepada panitia MTQ sehingga terlaksana dengan baik. Kemudian juga kita sampaikan terima kasih kepada ibu-ibu yang telah membantu menyiapkan acara lomba MTQ tersebut, seperti mempersiapkan konsumsi dan sebagainya. Kemudian juga kami sampaikan kepada bapak-bapak dan ibu-ibu juga terima kasih yang telah memberikan sumbangan dana bagi pembangunan masjid kita. Semoga Allah memberikan nilai pahala yang berlipat ganda. Amin ya rabbal alamin. Juga kami sampaikan pada kesempatan ini, marilah kita sama-sama mendengarkan ceramah Isra Mi'raj yang akan disampaikan oleh Al-Ustadz Arwan Kasri MPD. Nanti sebentar lagi beliau akan memberikan santapan rohani di hadapan kita bersama. Demikian yang dapat kami sampaikan. Terlebih terkurang mohon maaf dan terima kasih atas perhatian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara yang selanjutnya yaitu acara yang kita tunggu-tunggu, yaitunya ceramah Isra dan Mi'raj yang akan disampaikan oleh Bapak Ustadz Harwan Kasri MPD. Kepada Bapak Ustadz dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi walhamdulillah. Assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La haula wa la quwata illa billah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Yang kita hormati dan kita muliakan Bapak Pengurus Masjid Miftahul Jannah dan jajaran, yang kita hormati tokoh masyarakat, tokoh adat, tokoh agama, ketua RW, ketua RT, istimewa guru Al-Quran, karena Allah mengagungkan
orang yang mengajarkan Al-Quran. Man ta'al khairukum man ta'allamal Quran wa 'allamahu. Manusia yang terbaik adalah manusia yang mempelajari Al-Quran dan mengajarkan Al-Quran. Itu Nabi mengatakan, Bapak Ibu, Ustaz menyampaikan saja. Jadi manusia terbaik itu tidak anggota dewan dah. Tidak pejabat tinggi doh, tapi orang yang mengajarkan Al-Quran. Meskipun gaji dan paling rendah di muka bumi adalah gaji guru mengaji. Lebih tinggi gaji satpam, gaji tukang sapu jalan, gaji orang cuci piring di rumah makan, lebih tinggi gaji itu daripada guru mengaji. Iya tuh Pak Ibu. Asianan kamanaian tu kalau bukan awak. Ibu bapak rahimakumullah, tentu teristimewa lagi kepada anak-anak kami. Bara orang murid awas ke Pak Ibu. 57. Itu orang sedot tu kan? Ya. 57. Alhamdulillah. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Tentu kita bersyukur kepada Allah yang sudah menggerakkan hati kita. Hati kita menggerakkan seluruh anggota tubuh sehingga sampai ke rumah Allah ini dalam rangka menghadiri majlis ilmu dengan tema Isra Mi'raj. Man salaka tariqan yaltamisu fihil ilma sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Siapa yang berangkat dari rumahnya menuju tempat majlis ilmu, maka Allah permudah jalan baginya menuju surga. Amin ya rabbal alamin. Jadi anggap pengajian awak kini ko menghadiri majlis ilmu. Orang yang menghadiri majlis ilmu dapat doa dari malaikat. Isi doa malaikat tu Allahumma ighfir lahum, Allahumma arhamhum. Ya Allah ampunilah mereka, ya Allah sayangilah mereka. Mereka yang mana? Mereka yang hadir tapi namandanga di rumah jomi luar. Mi ko kan kencang keluar. Nan mandanga ceramah di teras sambil mengopi, itu ndak dapat doa malaikat do. Nan dapat doa malaikat yang hadir ko sajonyo. Apa isi doa malaikat tadi Pak Ibu? Ya Allah ampunilah mereka, ya Allah sayangilah mereka. Kalau lah dapat dua ko dewak ko lebih main maba. Ikol nak awak cari lekanyo ampunan cie sayang Allah cie. Kalau malaikat naman doa mengkabul na Pak Ibu. Pasti mengkabul sebab makhluk suci. Kalau awak naman doa kabul. Itu sebeda doa awak jo doa malaikat ne Pak. Kalau doa awak kabul. Amu kasih buya kabul. Doa awakku diseleksi Pak. Doa awakku diseleksi Bu. Kalau terpenuhi syaratnya mengkabul lah. Kan dalam kitab hadis arba'in dijelaskan. Dulu kecek Nabi ada orang nama doa sambil menangi-nangi Bu. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Sambil menangi-nangi kira-kira lah khusyuk benar saudara. Tapi kecek Nabi doanya ditolak. Bertanya sahabat yang hadir, ya Rasulullah, baku ditolak. Sebab orang nama doa nama menangi tadi itu, ada nanyo makannya sesuatu yang tak halal, ada nanyo pakainya sesuatu yang tak halal. Tak tolak doa. Meskipun ia matu awak darah keluar mendoa, tapi nan masuk kamu lihat kau punya orang punya awak ya, tak mengkabul dah orang depan.
Ibu bapa rahimakumullah. Jadi paling kurang samati-mati angin kehadiran apa ibu kini mambiak doa malai. Kalau ilmu dari ustaz saketek bananya Pak. Lebih banyak, lebih paham apa ibu daripada ustaz. Sebab apa ibu lebih tua daripada kami. Ambo duduk di mungko ko patua ke pengurusnya sebenarnya. Nyuruh ada pengurus ceramah tu ceramah ambo. Tu saya. Kalau ilmu jo amal lebih hebat ilmu apa ibu. Yang awak ambil adalah doa malaikat. Baik, Bapak Ibu rahimakumullah, sesuai dengan tema kita peringatan Isra dan Mi'raj. Kalaulah tidak diinformasikan oleh Allah dalam Al-Quran Bapak Ibu, kau ndak nyuagi tahu di Allah dalam Al-Quran, kau ndak tahu ke awak kalau dulu Nabi pernah naik ke langit. Dek kerana fakta dan data Allah sebutkan di dalam Al-Quran, maka awak kini tahu kalau dulu 1400 tahun silam Nabi pernah berjalan, diperjalankan minal Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa. Kemudian dalam surah An-Najmi sampai ke Sidratil Muntaha. Perjalanan sagitigo balik lo ke bumi balik ditempuh dalam waktu lailan. Lailan tu 1 malam. Ada yang mengatakan sapa 2 malam, ada yang mengatakan sapa 3 malam. Yang jelas dalam waktu yang sangat singkat. Ini yang kita bahas malam ini. Cuman ada bertanya ambo ke ibu-ibu, bu, lain bok kue bu. Yo lain. Nah, do 4 ambo lah. Oh di samping. Lain. Kalau lain ada semangat buat ceramah pak. Tanang nak ada kue. Yang tertib duduknya dapat kue. Yang tertib anak TPK duduknya yang tertib dapat kue itu lah sasudi kue tu Lai tahu apa ibu orang yang sarugo seharusnya nyola dalam sarugo kini tapi dek lun mati lai masih di balai baru gonyo. Tahu apa ibu orangnya? Orangnya adalah wa at'imut ta'am. Kecek Nabi absus salam wa at'imut ta'am wa silul arham wa salli bil laili wan nasi niyam tadkhulul jannata bis salam. Ada orang yang masuk sarugo jo jalan tol. Masuk surga lewat jalan tol ada simpang lampu merah doh. Yakni di antaranya adalah orang yang suka magi orang lain makan. Nama nyumbang kue tu ibu-ibu nama mbok kue tu ahli surga benar tu. Tapi sebaliknya nan sampili karyang kajai balapia saku bajai yo sabana ceke tu ndak ahli surga itu doh. Ali ibu dangan kau. Lain. Ambo doakan Pak Ibu sehat walafiat, umur panjang rezeki murah. Sabalun Nabi Muhammad di Isra Mi'rajkan oleh Allah Subhanahu wa taala pada tahun 10 kenabian, begitu dalam kitab Sirah Nabawiyah dijelaskan yang dikarang oleh Said Muhammad Ramadan Al-Buti bahwa Nabi Muhammad diawali dengan berduka boy-boy meninggal istri tercinta beliau bernama Siti Khadijah. Kau kalau tahu Pak Ibu sadolah Bapak Ibu, padahal Siti Khadijah kau lebih gae daripada Nabi 5 balik tahun. Siti Khadijah meninggal umur 65 tahun, waktu itu Nabi 50. Jadi lebih tua daripada Nabi 5 balik tahun. Meninggal bini gaek beliau Pak. Bini gaek meninggal menangi beliau Pak. Mana? Kira-kira Muhammad nan di balai baru, nan di komplek Polda ko, meninggal bini gaeknya oleh menangi itu. Oleh menangi itu. Ayo menangi di salo jari na Pak. Menangis siapa pengganti wa, siapa pengganti wa. Izin Pak. Bismillahirrahmanirrahim.
Jadi meninggal Siti Khadijah. Padahal istri beliau ini lebih tua daripada beliau. Ada perlu yang kita garis bawahi Pak Ibu. Selama Siti Khadijah masih hidup, Nabi elun pernah babini badua batigo le dong. Selagi Siti Khadijah masih hidup, satu-satunya istri Nabi adalah Siti Khadijah. Allah meninggal Siti Khadijah, baru babini jo Siti Aisyah dan istri yang lain. Jadi kalau sunnah nan sabananya Pak, sunnah nan sabananya sesuai jo sirah nabawiyah, kalau apa-apa nyo buka cabang, tunggu bini pertama meninggal. Itu sunnah tu. Jadi kalau ibu jangan mau diota sama pak bu. Mau diota kok sunnah kami laki-laki bulia masna wa sulasa wa ruba. Bulia 2, bulia 3, bulia ampe. Tu ibu de takwi kan jadilah nabado. Tolong sampaian kalau ada nan buka cabang sampai kajo ibu tu kece Ustaz Harwan Kasri waktu Isra Mi'raj sunnah nan sabanah tu Nabi alun babini badua batigo sawakatu bini pertama masih hidup. Setuju bu? Tu ye bu setuju ya nak. Jadi Bapak Ibu rahimakumullah, meninggal Siti Khadijah yang mendukung dakwah Nabi dari segi logistik, dari segi materi. Padahal Siti Khadijah ko ratu banyak habis sadualannya untuk Islam. Sehingga beliau meninggal dalam keadaan sabulan 5 hari setelah Siti Khadijah meninggal paman beliau Abu Thalib yang mendukung dakwah Nabi dari segi keamanan. Tak ada nan taluk menjantiak Nabi waktu Abu Thalib masih hidup. Siapa yang pernah nan cuba-cuba menggaduh Nabi berhadapan dengan Abu Thalib, nyotabenya Abu Thalib bu. Nyotabe Abu Thalib. Iko nama meninggal. Maka yang mendukung dakwah Nabi dari segi keamanan meninggal. Dari segi logistik juga makanya Nabi bersedih hati. Sabananya dalam analisa sirah nabawiyahnya, Allah ingin membuktikan kepada Nabi Muhammad, meskipun tanpa pertolongan Khadijah, meskipun tanpa pertolongan Abu Thalib, Islam akan tetap jaya di muka bumi. Itu intisari dari sirah nabawiyah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, maka singkat cerita dalam keadaan duka lara itulah Allah ingin menghibur Nabi Muhammad. Kalau orang sedang berbuat tina, sedang berbuati, sedang bergalau-galau, bawalah jalan-jalan. Berwisata. Kini musim libur, leklah pergi jalan-jalan kalian. Lai kama, bilawi Allah tu. Pokoknya dolah lah keluar di komplek lah. Keluar di komplek lah aja sampai nak kalau keluar di komplek lah. Tak tahu apa yang terjadi di luar kan. Nabi Muhammad wisatanya wisata religi, wisata rohani, yakni minal masjid ilal masjid. Kemudian sampai pula ke langit ke-7, di atasnya lagi Sidratil Muntaha. Maka Bapak Ibu rahimakumullah, logika sehat kita mengatakan tak masuk akal. Cerita Isra Mi'raj ko tak masuk akal. Bako nak masuk akal, akawak ketek menerimanya. Akal benar nak ketek tu masuk dah. Nyo dek peristiwa ko gadang kecik Pak Ketua awak tadi kan. Peristiwanya luar biasa, akawak keteknya. Tu nak tamuek dah. Ya kan? Makanan ko makanan buruan pipi, makanan buruan alang bagian ke buruan pipi sana ko. Tu nak terlalu luarnya dah. Maka diterima dengan iman. Dengan iman. Padahal jarak dari makam Masjidil Aqsa saja Bapak Ibu 1.400 kilometer. Jarak dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa 1.400 kilometer, lebih jauh daripada Padang Jakarta 1.200 kilometer. Kau nak percaya Pak Ibu ukur seorang? Ya kau nak percaya ay.
Apalagi dari Masjidil Aqsa sampai ke Sidratil Muntaha. Jangan ke langit, Pak Ibu, jangan ke langit. Dari bumi ke matahari saja jaraknya 150 juta kilometer. Ambo nak pernah mukuannya dia membaca saya sebenarnya Pak. Ahli astronomi yang mengatakan demikian. 150 juta kilometer jarak bumi jo matahari. Kalau jarak bumi jo bulan jarak bumi jo bulan dakeknya 338.400 kilometer. Tu jarak bumi jo bulan. Lebih jauh bumi jo matahari 150 juta kilometer. Pesawatnya pakai di Nabi tu. Li don ceriton di guru awak di kelas lain. Apa kendaraan dipakai Nabi anak tepeki? Burak. Burak bahasa Arab, bahasa Balai Barunya kilat. Jadi kendaraan yang dipakai oleh Nabi kecepatannya melebihi kecepatan cahaya. Kalau ada guru fisika di siko Bapak Ibu mohon maaf, bukan maporo, mohon izin. Kecepatan cahaya adalah 300.000 km per detik. Sadetik cahaya itu menempuh jarak 300.000 km. Itu makanya kalau seandainya ada SMA lalu nak di rumah. Ini ada 5 lampih generasi nak duduk saji ni Pak. Anak SD, anak SMP, anak SMA, mahasiswa, sudah tu orang yang baru-baru menikah, nak beranak surang pun nak duduk saji ni orang. 5 lampih generasi ko hilang. Kau nak dia menerima hadiah gini entah tiba tindak wah. Ya kan? 5 lampi generasi ndak ada di musajid gini doh. Iko nak perlu awak pahami, awak pikiran bersama Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu rahimakumullah, ambo ni bertanya kan SMA tu tadi iko seandainya jarak bumi jo matahari 150 juta kilometer, sementara kecepatan cahaya 300.000 km per detik, bara lamo cahaya matahari sampai ke bumi. Tu nan yo mau tanya kan SMA. Pede na SMA nak do bela mau jawi orang. Lamo cahaya matahari besok pagi matahari kan tabik dah Bu. Tabik matahari itu sampai ke Balai Baru go salamo 500 detik. 500 detik bagi 60 berarti 8 menit, 3 detik cahaya matahari sampai ke bumi. Itu baru ke bumi matahari apa lagi ke Sidratil Muntaha. Makanya ayat ini Allah awali dengan sebuah kalimat sangat menakjubkan Bapak, menakjubkan luar biasa sekali. Setiap kita melihat sesuatu yang menakjubkan baca subhanallah. Yang lapai ke puncak lawang, mencaliak ke bawah, do dan meninjau, awak baca subhanallah. Jangan sampai onde mande. Itu nak orang surau tu. Orang surau itu yang baca. Astaga, anda itu yang baca. Dibaca subhanallah. Makanya ayat ini Allah awali dengan sebuah kalimat yang menakjubkan, yakni subhana. Ibu bapa rahimakumullah, awak dia akan membagi hadiah, awak karek-karek saja kaji wa. Singkat cerita, linuriyahu min ayatina. Alam jagat raya ini diperlihatkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad dengan kasat mata bayu. Linuriyahu min ayatina itu kan untuk kami perlihatkan kepadanya Muhammad tanda-tanda kebesaran kami. Ibu bapa rahimakumullah, ambo ingin mengilustrasikan bara kebesaran Allah tu. Ambo ingin deskripsikan bara gadang Allah tu. Diawali dengan sebuah pertanyaan anak Ustaz. Siapa nama? Amin. Nabil. Oh Nabil, nama baru mah. Nama lama kan Amin buyuang kan. Nabil. Manan gadang Nabil pada musajid gadang masjid. Masjid di Bandiang Kota Padang mana gadang?
Kota Padang. Kota Padang dibanding Indonesia. Indonesia dibanding bumi mana kadang? Bumi dibanding matahari mana kadang? Matahari dibanding bintang mana kadang? Raguan, ragu. Manan gadang matahari pada bintang. Bintang tu ketek dek kerana jauh ketek nampaknya. Pak Ibu, ada bintang yang gadangnya 700 kali daripada matahari, Pak Ibu. Nama bintangnya bintang Antares. 700 kali gadangnya daripada matahari. Jumlah bintang Antares indak cie, indak dua, indak tiga. Tapi jumlahnya miliaran. Satu kelompok bintang tu berkelompok-kelompok lah Pak. Berkomplek-komplek lah ya. Ya kan? Satu kelompok bintang berkumpul disebut dengan galaksi. Ada namanya galaksi Bima Sakti, ada galaksi Andromeda, ada nama galaksi yang lalu ditemukan oleh ahli astronomi. Tak tahu orang nama dah. Satu galaksi berkumpul miliaran bintang. Jumlah galaksi banyaknya miliaran. Semua itu berada dalam genggaman Allah. Tu makonyo ketika awak solat Pak Ibu, awak baca Allahu Akbar. Allah Maha Besar, awak ku ketik. Ndak ada arti dah. Sebenarnya ketik. Wali kota ketik, gubernur ketik, presiden ketik, apalagi yang bernama Maetek atau Acik bagai, ya kan? Itu lebih ketik tu. Awak ko bagaikan debu-debu yang tak berarti ya depan. Yo debu. Ambo buktikan lo awak ko debu balik ah. Ambo buktikan balik. Andaikan awak meninggal gini Pak Ibu, besok dikubur. 5 tahun silam digali kubur awak tuan apa tamu lai. Tanah. Ambil tanah tu saganggam sudah tu jamu di napane giliang ambui dah. Jadi debu saya awak mapak. Dak ada arti awak dapat. Anan awak sombongan faham. Dak ada ci Allah dapat. Sabidang punya tanah, sakapling punya tanah, sombong nak tangguh minta ampun ada. Allah tanah di muka bumi ko nyo punya sadolah. Nan awak sakapling yo dak ada ci Allah dapat. Tu makonyo ketika awak sujud Bapak Ibu, manan tinggi kapalo daripada pinggua. Allahu Akbar. Kan Allah Maha Besar. Wah, nang kepala dinas, kepala bagian, ketua-ketuan tu belau tadi doa, nan ado di kapalo nawak sandanggo, latak di lantai. Tinggi pinggua pada kapalo alai. Yang terhormat, yang anggota dewan terhormat, wali kota yang terhormat, ketika sujud tu kepala harus di lantai. Berarti di hadapan Allah awak ko nak ada arti. Ma indakum yanfadu wa ma indallahi baqin. Apa yang ada di sisimu akan hancur binasa, apa yang ada di sisi Allah itulah yang kekal dan abadi. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, tu makanya kalau ada orang yang sampai 2025 indak yo rukuk sujudnya dah, itulah manusia napal yang sombong daripada Fir'aun. Daripada Fir'aun Pak. Fir'aun di akhir-akhir hidupnya nyoka mati lawatulah tapuang-apuang di Laut Merah do lama cagui-cagui angoknya kan nyakui kebesaran Allah. Tapi lah talambe. Tapi adalah orang komplek Polda lah sampai mati tak mengakui kebesaran Allah dah. Sampai mati tak solat. Kan tak mengakui kebesaran Allah namanya itu. Jadi kalau Pak Ibu ni tahu siapa orang apa yang sombong, yakni orang yang tak pernah rukuk dan sujud. Tu nama sombong tu nak amu meletakkan kepala ku di lantai tu ha. Maka Bapak Ibu rahimakumullah, benar apa yang dikatakan oleh ketua masjid kita tadi, bagaimana kita memperhatikan ibadah solat. Ali tak kenal lagu dia nak tepeki. Hidup bagaikan sebatang pohon
lebat bunganya serta buahnya. Walaupun hidup 1000 tahun, kalau tak sembahyang apa gunanya? Walaupun hidup 1000 tahun, kalau tak sembahyang apa gunanya? Orang tak sembahyang tu memang tak bagunur, Pak. Bu, orang tak sembahyang, orang tu nak bagunur. Suami ibu nak sembahyang, suami ibu nak bagunur. Oh, nak bato buya lelo lah, buya stay la tabali rumah ni mah. La tabali doktor ni mah nyo kuliahan anak yo secara dunia ada gunur. Besok tak ada gunur baik. Ale bu dangan ko. Anak tepeki rukun Islam bara. Syahadat, solat, puasa, zakat, haji. Kau ada sulap asian hendak mencaliak rugi kadang. 5 rukun Islam ko di sekolah bagantuangnya Islam. Kalau indak ada na 5 ko ndak kabagantuang ke Islam ko doa. Ndak ada Islam ni doa. Wak mulai dari rukun Islam nan kalimo. Rukun Islam kalimo, haji bagi yang mampu, kalau ndak mampu ndak apa-apa. Ndak bahagia doh, cik Allah. Allah tu elok. Tapi lape nombor 5 bu, Pak. Tinggal pek lai. Masih bagantuang, Pak. Rukun Islam nan kampe zakat bagi yang mampu. Kalau ndak mampu, ndak apa-apa. Allah elok. Tapi lape nombor 4, Pak. Tinggal 3 masih bagantuang Islamnya, Pak. Kiro besok tanggal 1 Maret kan ulang puasa tu. Ado ndak taluk puasa dek kerana ibu-ibu setiap bulan puasanya hamil taruya. Sudah tu adalah yang lansia. Ndak bisa puasa, ndak apa-apa. Boleh mengganti di hari yang lain atau fidyatun to'a mumiskin. Lape nang ketiga. Tinggal 2. Masih bagantuang? Masih. Tapi kalau nombor 2 ko naknya korajon, solat 5 waktu ko naknya korajon baik buah, lape lah Islam ni. Tak bisa ke bagantuang Islam. Ustaz, inyolah bersahadat Ustaz. Lah kan lah Islam tu. Sahadat yolah. Tapi sahadat tu Pak Ibu baru syarat mendaftar masuk Islam. Tiba dia nak sekolah ko formulir lah nyusi ya kan? Uang pendaftaran lah dibayar, sudah tu nak masuk sekolah le dah. Ada berhentian tak ada sekolah tu? Nak diakui ke tu dah? Nak diakui le tu. Jadi sahadat tu syarat mendaftar masuk. Alhamdulillah Pak Ibu, ambo walaupun buruk-buruk tak kekol lah barampek mak Islaman orang bu. Ya kan? Lah barampek mak Islaman orang, bersahadat kan? Memang bersahadat kan? Setelah itu ala basadatnya la resmi masuk Islamnya baru diberikan beban solat kepadanya lain. Jadi Bapak Ibu rahimakumullah, tolong pastikan anak cucu kita, anak cucu yang kalau lah solatnya tinggal Pak, nak dole abi main mah. As-salatu imaduddin faman aqamaha faqad aqamaddin faman tarakaha faqad hadamaddin. Salat itu adalah tiangnya agama. Siapa yang mendirikan salat berarti dia telah menegakkan agama. Siapa yang meninggalkan salat berarti dia sudah meruntuhkan agama. Apa salah gadang kalau apa katakan yang mengancur Islam ku orang Israel Pak salah Pak. Yang menghancurkan Islam ku orang Yahudi gitu. Yang menghancurkan Islam ku orang Islam tu sendiri. Siapa orang Islam yang indak itu penghancur Islam tu. Tu yang sebenarnya mencurkan Islam tu. Jangan disalah-salah orang Israel tu. Orang Yahudi tu Pak. Jangan disangkolo awaknya terima lah masuk Yahudi ke jangan. Yahudi tu etnis Pak. Kalau ndak sadara dia ndak nyakui awak Yahudi tu. Yahudi tu garis darah.
Itu menurut ajarannya. Awak ni masuk Yahudi ku nak mu kan narimo tu. Yang ni sangko terima lah masuk Yahudi lah ndak. Nyo cuma mencali awak aku bentuk mencali babi saja. Itu sih orang Yahudi mencali awak. Makanya bunuh-bunuh orang Palestina tu. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, jadi tolong pastikan anak cucu kita melaksanakan sholat. Dia yang menghancurkan Islam tu bukan orang non-Islam, tapi orang Islam itu sendiri. Bu, lai tahu ibu sia istri nan paling malang di muka bumi. Istri nan paling malang di muka bumi adalah istri nan punya suami tidak solat. Suami yang paling malang adalah suami yang punya istri yang tidak solat. Kok jilbabnya malai dalam gamisnya yo maha. Yo ranca-ranca baju gamisnya tapi tidak solat. Tampaknya bentuk selebritis tapi tidak solat loh Pak Ibu. Adalah di Indonesia lah solat lain yang kecil tidak lain. Mohon maaf nyo jilbab tu dia uban lah banyak sesunatnya. Uban lah banyak malu kan. Pakai jilbab sunat sembahyang itu aduh yang terkait itu. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah. Maka dipastikan Bapak Ibu keluarga kita keluarga yang bekolah anak cucu Pak tu habis Quran Pak. Habis Quran tu rancak yo rancak habis Quran tu sebenarnya rancak. Tapi habis Quran ko sesuai potensi anak, sesuai IQ anak awak masing, sesuai kemampuan anak awak. Nan pertama solat ku dulu sumbean kata lingo pakaknya tu masalah solat ku dulu bekol nan lain tu. Kalau lah solat rutinnya kerajukan insyaallah selamat. Ibu bapak rahimakumullah, sebentar lagi dibagi hadiah lain setiap lain. Dalam Al-Quran kan ada dia gambaran oleh Allah ampe macam bentuk keluarga. Suami istri taat, istri rajin solat, suami rajin solat, anak rajin solat, iko keluarga Nabi Ibrahim. Anak orang soleh kan. Kalau ada Pak Ibu di siko suami istri rajin, anaknya lelo itu keluarga Nabi Ibrahim. Tapi kalau sebaliknya tidak ada seorang Allahnya, laki tak sembayang, bini tak sembayang, anak tak sembayang, iko keluarga Abu Lahab. Agi salah merek di rumah untuk merek, mohon matikan HP anda. Merek tetapi itu keluarga Abu Lahab. Kalau ada di rumah tu tak sembayang seorang Allah laki tak sembayang, anak nak sembayang, bini nak sembayang, berarti itu keluarga Abu. Nah ketiga, andaikan suaminya taat, istrinya nama leset bu. Suami taat, istri tidak taat, anak melawan Allah, ikut keluarga Nabi Nuh. Aku keluarga Nabi Nuh. Karena dulu mohon maaf, apa soleh pak, tiba di istri maleset, berarti keluarga pak, keluarga Nabi Nuh tu. Sabar saja. Kemudian dan kampe, mohon maaf kalau ada istrinya soleha, istri taat, laki pampo, indak kenal jo pintu musaji do, parabolo lai sudah nak bagi balanjo, parabo pampo lo lai. Aku ibu berarti keluarga Fir'aun namanya. Keluarga Fir'aun sebab bini Fir'aun si Asia kan soleha, lakinya Fir'aun. Jadi model keluarga dalam Al-Quran lah lagi ada Allah. Model keluarga Nabi Ibrahim, model keluarga Abu Lahab, model keluarga Nabi Nuh, model keluarga Fir'aun. Silakan pilih mana yang anda suka. Hidup adalah pilih. Sadarkah anda ini kan kemana? Dilahirkan ke dunia untuk apa? Untuk surga atau untuk neraka? Silakan pilih mana anda suka. Pilihlah pak, pilihlah bu. Hidup adalah pilih, tapi terima konsekuensi dengan pilihan kita. Ustaz, mangalau Ustaz naneboh bagai. Kalau nak sembahyang kami sampai mati
Makanya, ndak amu sembahyang sampai mati ndak anti. Ya kan, ndak urusan kami do. Kami hanya majak senyo. Ko amu indak, ko amu alhamdulillah, ko indak ndak anti. Ustaz, mangala ustaz kami balarang-larang kami bampuk, kan ndak piti ustaz na nabi do. Indak amu dilarang bampuk, indak lah. Bampuk saya sampai mati, sampai tatangkuk di polisi, sampai anak berhenti sekolah, sampai anak telantar kuliah, sampai kalau lah masuk penjara bini waktu nyambil le durang lah. Ndak mu larang ndak lah. Tapi terima resiko. Nya ada orang kau tak itu pak, diajaknya membalik klip kau pak. Dingenyo mangalo wak nebo kaya cik. Ina mu diajak nanti terserah lah. Tapi resiko tanggung sendiri. Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah, melalui momen Isra Mi'raj ini, sekali lagi pastikan anak cucu kita, anak cucu yang rajin sholat. Bu, rupanya maleset tiba di anak bu. Apak soleh, ibu soleha, tiba di anak maleset. Bako maleset lah disarannya mengaji dulu, akhirnya melawan, akhirnya sampai kadang indak solat. Kalau seandainya ada apa ibu punya anak yang indak solat, itulah apa ibu nan paling malang di balai baru, di muka bumi. Dan takkan pernah ada doa dari anak yang soleh yang akan apa ibu terima. Anak lima lah jadi orang sedang lain, ada jadi baru sedang lah doa kan. Jadi orang lah sukses, pegawai polisi, tentara, dokter, kepala bagian kerajo di perusahaan luar negeri. Lah hebat-hebat anak, tapi tidak ada nang solat seorang lah doa ibu. Takkan ada doa dari anak yang soleh akan apa ibu terima. Allahumma fili wali walidayya tu nak kadoe Pak Ibu terima. Lah dari nanti go tu lah tinggal cik lah hilang cik apa. Kan pertama sedekah jariah apa? Sedekah jariah, ilmu yang bermanfaat, doa dari anak yang soleh. Nyo tiga kau tu satu dewa lah meninggal besok aja sampai nak do cik Allah Pak Ibu. Tiba dia anak lihat ada berlima nak do solat serang lah do. Dua tinggal lagi. Yakni sedekah jariah atau ilmu yang bermanfaat. Jadi kalau anak nak patuh, anak sembahyang tu piti apa ibu tu silakan kamu saji oleh. Agen silakan TPQ go nang utang TPQ doa. Anak berutang panitia kan utang tadi doa. Cuman beliau dek santun saya malay mengecen cuma tadi kan berutang panitia jadi nak. Salah saya tu mah. Jadi papa ibu-ibu yang rasonyo indak akan menerima doa dari anak yang soleh, pa banyak sedekah aja. Jangan sampai kiranya son pilih karyang kaje balapia ceke lo. Ya kan sudahlah nak pelawan tak sembayang tu ibu ceke lo pak ceke lo. Ndak ada tinggal dua cik lain. Ilmu yang bermanfaat Allah do nan diagian seperti Allah do. Jangan kan tu orang tua awak saya dak do. 0,0 tu. 0,0. Jadi Bapak Ibu rahimakumullah, siapa orang tua nak paling malang Bapak Ibu? Orang tua yang punya anak indak solat. Ustaz, kalaupun mati besok orang gaib kami Ustaz, kami undang orang komplek Polda Koba mendoa ke rumah untuk mendoakan orang gaib kami Ustaz. Silahkan. Tapi seandainya mengundang orang mendoa ke rumah, undang orang yang lain solat. Baka undang orang yang solat, nyo mengundang mendoa, berbeda jo mengundang baralik apa. Kalau mengundang baralik, solat tak solat boleh diundang, agilah undangan tu. Tapi khusus mendoa, undang orang yang lain solat. Kalau tidak solat, dipastikan doanya nak mengkabur itu. Nak mengkabur orang yang solat apa? Berarti Pak Ibu, dengarlah Bu. Andaikan 50 orang datang ke rumah awak mendoa, taruhlah mendoakan masuk puasa nah. Doa masuk puasa, doa keluar SKP 3K. Apa? Doa nanya rumah baru, doa menantu baru, doa akikah contohnya. Wa undang orang datang 50 orang. Dari 50 orang ko nak sembahyang 10 ya. Maka namang kabur doa na 10 Bapak Ibu. Nan nampak 10 aku mah biar nasi mah.
nasibu abi, sambabu abi, doabu nak mengkabul do dipastikan. Cali Al-Baqarah 185. Syarat doa mengkabul tu antaranya orang beriman dan orang yang patuh kepada Allah. Adik korang senang mengkoa pun nak mendoa ke rumah. Ini senang mendobino doa. Tunggu sebentar doa ke rumah lu. Tu iyalah pajak kau lepas beri mah. Kau balik undak tu bagi ke lepot mah. Abang pok lah lihat. Jadi bapak ibu rahimakumullah, mau undang orang siak tu kecil orang gaya apa ibu? Kecil orang tua awak dulu undang orang siak. Iko solatnya undang. Iko nak solat lampawan si rumahnya. Kau solat undang, kau nak solat lampawan si rumah. Weh kasana basoak mau buya. Indak kasar biasa saja. Biasa saja. Cuma awak saya menganggap kasar. Mau doa nak undang tu pilih benar cik orang tu mas. Supaya indak kasar bantuannya. Apa ibu indak kanai jo tetangga. Undang orang pulang dari musaji. Lah pulang sembahyang zuhur atau sembahyang maghrib kau doanya malam undang orang pulang musaji aturan sembahyang sudah lama. Insyaallah makabul doa mah. Lepas ibu dangan kau. Tapi jangan lupa lo undang ustaz kan. Ibu bapak rahimakumullah, begitu pentingnya ibadah solat. Terakhir. Seandainya dalam bulan kini malaki ka puasa, ada di antara apa ibu nan kabaminantu anak awak padusi, tentu sia jadi wali nikahnya papanya, ayahnya jadi wali. Tapi rupanya ayah aku tak sembahyang lah dong. Maka tolong ibu kecen kayang bebek ibu tu, ibu kecen kajo tu, cegak lalai jo. Ala jadi majo ajo kabaminantu ajo nan jadi wali besok tu mah sebulan lagi anak kabarale cegak lalai sumbayang lalai jo kecil je bu kau pasan Ustaz Harwan Kasri malam Isra Mi'raj sebab ndak sah bekonya jadi wali do ya kan nyo ndak solat do syarat jadi wali itu kan Islam tu kan 5 jadi rukunnya. Kira nak nyolaksanan doa batal jadi wali itu mah. Tu maka bapak ibu rahimakumullah, kalau ada nan kabaminan tu pasanan ka calon wali, calon papa, calon ayah, bukan calon papa, calon mertua. Sampaikan, pastikan dia sebab di kantor kuah kami tanya tu waktu sidang anak gadi apa, anak bujang apa, anak kabarale itu kami tanya, sia jadi wali besok dinda papa awak pak ali sembayang papa kurang tahu apa ala kacau nyo zaman kini ko payah pak ibu ada yang lebih parah terakhirnya kedua kalau orang Islam sama mati-matiangin hari Jumat kamu saji na pak kok ndak ada pak hari Jumat nan papa tadi ndak kamu saji dong. Hari Minggu nak lo nampak ke gereja do. Kawihara nak lo nampak do. Di kelenteng nak lo nampak do. Kira-kira apa lah kamu gaya do. Sumbayangin tak ke gereja. Tak do cik Allah kamu do. Banyak kini Bapak Ibu. Banyak kini do. Tu makanya Pak Ibu, ibu-ibu hari Jumat tolong alau anak bujang ibu kamu saji deh. Jonan laki-laki di rumah tu siapapun yang di rumah tu laki-laki di Jumat alau jo kayu kamu saji kalau kamu saji malulah durang seketik jadi banyak kini orang yang tak ada rumah ibadahnya Pak Ibu kamu saji indak ke gereja indak ke kelenteng indak ke wira indak mohon maaf mungkin iko lah paham PKI nama siado anta komunis lah nyogo kalau komunis nak boleh tinggal di Indonesia agama 6 diakui oleh undang-undang harus ada salah cik rumah ibadah awak Islam, Katolik, Protestan, Hindu, Buddha, Konghucu harus ada salah satu je sampai tak ada kok Islam datanglah kamu saji miftahul jan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh.
Terima kasih kami ucapkan kepada Ustaz. Semoga apa yang beliau sampaikan dapat kita amalkan, kita praktekkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Saya untuk adapun laporan infak yang masuk ke acara Isra dan Mi'raj, alhamdulillah itu 1.400.000 rupiah. Semoga amal infak dan sedekah bapak dan ibu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Acara terakhir yaitu penutup dengan doa yang akan disampaikan oleh Bapak Ustadz Harwan Kasri. Jadi Baik Bapak Ibu yang dirahmati Allah, mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala semoga Allah memberkahi kita semua. Mari kita awali dengan membaca Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغيرا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات وتابع بيننا وبينهم بالخيرات. رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم ادفع عنا من البلاء والوباء والغلاء والقهر وجميع الأمراض وموت الفجع والطاعون ما لا يكشف غيرك برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان. اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان. يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك وعلى طاعتك. سبحانك إنا كنا من الظالمين. اللهم انصرنا يا الله مجاهدين في فلسطين. اللهم انصرنا يا الله مجاهدين في فلسطين. اللهم انصرنا يا الله مجاهدين في كل مكان وفي كل الزمان برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Sekian acara kita Isra dan Mi'raj kita pada malam hari ini.